Kang Rashid yang menyempurnakan Islam itu pertama 3 I. Ya, tulis 3 I. I yang pertama Islam. I yang kedua iman. I yang ketiga itu rukun. Nah, Islam pun juga ada rukunnya. Islam itu. Maka keluarlah rukun Islam. Iman pun ada inti pokoknya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa min Apa Kang Rashid yang menyempurnakan Islam itu pertama 3 I. Ya, tulis 3 I. I yang pertama Islam. I yang kedua iman. I yang ketiga ihsan. Islam, iman, ihsan. Itu baru sempurna Islamnya. Kemudian Islam orangnya disebut muslimin. Kalau sifatnya iman, orangnya disebut mukminin. Oke. Kalau ihsan, orang disebut muhsinin. Ulangi. 3 I, Bu. Islam, orangnya muslimin. Sifatnya iman, orang yang disebut mukminin. Sifatnya ihsan, orang yang disebut muhsinin. Stop. Muslimin, mukminin, muhsinin. 3 I dan 3 M. Supaya ingat. 3 I itu Islam, iman, ihsan. 3 M muslimin, mukminin, muhsinin. Maka keluar ayat Allah, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul Innallaha yuhibbul muhsinin. Jarang Allah nyebut Innallaha yuhibbul muslimin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, setiap orang yang muhsinin pasti mukminin. Setiap yang mukminin pasti muslimin. Setiap yang mukhlisin pasti muhsinin. Setiap yang mukhlisin pasti mukminin. Setiap yang mukminin pasti muslimin. Tapi tidak sebaliknya. Orang muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin belum tentu muhsin. Paham Bunda? Maka tadi dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafa. Yang dipanggil yang amanu, bukan ya ayyuhal muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu. Oke? Satu. Pelan-pelan Bunda. Islam, iman, ihsan, 3 I. Itu sifatnya. Orangnya muslimin, mukminin, muhsinin. Baik. Ilmu yang mempelajari Islam satu persatu. Kang Rashid, bagaimana saya ingin mendalami Islam? Ilmu yang mendalami Islam adalah ilmu fikih. Fikih itu ngatur bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, bagaimana haji. Maka ilmu fikih itu ilmu eksak, ilmu pasti. Kang Rashid, boleh nggak saya sholat subuh 4 rakaat? Ya sudah pasti dari sananya. Kang Rashid, boleh nggak saya tawaf di Senayan City? Tawaf mah nggak bisa di Senayan City, di Ka'bah. Nggak bisa diganti, itu pasti itu mah. Nah, ilmu yang mempelajari ilmu kepastian adalah ilmu fikih. Kang Rashid, boleh nggak saya puasa Ramadan di bulan Rajab? Udah diatur. Ya, ilmu yang mempelajari Islam adalah ilmu fikih. Sedangkan kita adalah fikih Imam Syafi'i. Ya, baik. Kedua, ilmu yang mempelajari iman, bagaimana jadi mukminin yang sahih, adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid, bagaimana Allah itu, bagaimana meyakini kepada Allah, bagaimana meyakini kitab Allah, bagaimana mencintai Rasulullah, gitu ya. Bagaimana yakin atas hari akhirat, bagaimana yakin atas qada dan qadar. Itu tauhid. Itu bukan fikih. Itu mah tauhid. 2. Nomor 3, ilmu yang mempelajari tentang ihsan. Itu namanya ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Sebetulnya mudah-mudahan
Allah mengizinkan bisa silaturahim lagi, nanti belajarnya bisa pakai layar, ya, supaya lihat gambarannya, lihat itunya. Sementara membuka mah, ibu nulis terlebih dahulu ya, nggak apa-apa ya, supaya olahraga tangan, dari jemari berolahraga. Sudah berhentikan handphonenya kan sering ngetik handphone, jempolnya lebar dan ngetik terus. Bila kenulis sekarang mah atuh, gitu ya, jari jemari. Oke, ilmu yang mempelajari tentang ihsan adalah ilmu akhlak atau tasawuf. Baik, saya ulangi, Islam, iman, ihsan itu sifatnya. Orangnya muslimin, mukminin, muhsinin. Ilmunya fikih, tauhid, akhlak atau tasawuf. Nah, kalau sudah mencakup memiliki 3 sifat itu, maka orang tersebut adalah Islam yang paripurna. Maka sering kemudian fikih keluarlah Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Safinatul Najah, batu dan dia menyampaikan itu rukun rumah. Nah, Islam pun juga ada rukunnya. Islam itu, maka keluarlah rukun Islam. Iman pun ada inti pokoknya, maka disebut dengan rukun iman. Kemudian ihsan pun juga ada rukun, maka disebut dengan rukun ihsan. Contoh rukun umroh, tadi rukun rumah, bahan inti. Rukun umroh pertama harus ada niat di mikot, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahalul. Semua itu dilakukan di dalam Masjidil Haram. Kang Rasid, saya terada mules Kang, punten tadi terada makan apa ya, cabe cengek pakai tahu semedang ya, rute Madinah Mekah terada mules Kang. Saya sudah niat di mikot di Bir Ali, niat umroh, tapi saya mules Kang, boleh nggak saya langsung tawaf sa'i dulu Kang? Langsung sa'i terus istirahat, gak usah pakai tawaf. Sah tidak? Tidak. Dan sa'i harus, tawaf harus, itu rukun. Ya, haji ada rukun haji. Rukun haji itu niat di mikot, kemudian pergi ke Arafah, kemudian tawaf ifadah, itu rukun. Namanya rukun haji. Kang Rasid, boleh nggak saya wukufnya di Tangerang saja wukufnya? Wukuf tidak boleh di Tangerang, wukufnya di Arafah saja. Gak bisa di Tangerang, wukufnya harus di Arafah. Nah, itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau lontar itu wajib, bukan rukun. Melontar jamarot itu wajib, tidak rukun. Kalau wajib boleh digantikan. Suami istri pergi haji, katakan, wah, mama yang udah capek di kaki tadi, wukuf lama sekali, kemudian ifadah berjuang. Pak, boleh gantiin dong ya mama, lontar, boleh. Titip batu ke suami untuk istri saya. Tapi kalau wukuf gak bisa, itu rukun. Lihat orang yang sakit, maka ada safari wukuf, dia harus dibawa ke ambulan, bawa ke Arafah. Yang penting bawa ke Arafah, walaupun dia sakit. Rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, kalau sudah ngerti dan paham, Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, ihsan ada rukunnya, supaya kita bisa sempurna beragama Islam. Tapi Kang Rasid, kita absen yuk. Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun ihsan ada berapa? Rukun ihsan 1. Oke. Rukun Islam 5, sebut. Khawatir nggak hadir di sini. Sebut rukun Islam. 1, syahadat. Kedua, ketiga, keempat, kelima, itu rukun Islam. Kalau hilang 1, katakan dia sholat di Masjid Nabawi tapi tidak syahadat. Harus syahadat dulu baru nikah, harus syahadat dulu baru puasa Ramadan. Kalau dia Ramadan tanpa syahadat, nggak sah Ramadannya. Dan syahadat mah rukun dalam Oke. Rukun iman berapa? 6. 1, punten. Yakin dan percaya, believe Allah, kepada Allah. Yang kedua kepada malaikat. Yang ketiga kepada kitabnya. Yang keempat kepada Rasul. Kelima, hari akhirat, yaumul kiamah. Keenam, qada dan qadar. Masya Allah, itu rukun iman. Yang ketiga, rukun ihsan. Ada berapa? 1. Nabi mendefinisikan rukun ihsan itu anta budallah ka'annaka tara wa ilam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu ada di sini, ada di hati. Kalau Islam itu di luar, sholat, zakat, kelihatan nggak sholat?
Haji kelihatan. Bagaimana tidak kelihatan atuh haji? Nganterin 10 bis ke airport gitu. Oh, ngantri umroh 20 bis nganterin. Yang berangkat 1 orang. Kelihatan atuh umroh mah. Haji kelihatan, sholat kelihatan. Kalau ihsan tidak kelihatan, adanya di dalam hati. Hati punya perasaan anta budallah ka'annaka tara. Ketika engkau sedang wukuf, ketika engkau sedang sholat, seakan-akan Allah melihatmu. Sedang dilihat. Merasakan Allah melihatmu, itu ihsan namanya. Kalau belum bisa ke level itu, maka maaf, pertama engkau melihat Allah ketika sholat, Allahu Akbar. Engkau bisa melihat Allah pakai hatimu. Tapi itu kan terlalu tinggi, level saya belum sampai ke level itu, gitu ya. Tapi ke bawah itu engkau seakan-akan dilihat Allah. Kalau melihat mas sulit atau merasa dilihat, itu ihsan namanya. Nah, tentang ihsan, artis sedang memainkan sebuah peran, itu sedang, kata saudara, action gitu ya, kata saudara. Itu artis tidak sendirian. Sebelah kanan kamera master, sebelah belakang kamera yang untuk zoom, sebelah kiri sutradara, sebelah kanan bagian touch up, sebelah kiri bagian wardrobe. Ada yang melihat, itu si artis dia merasa dilihat sutradara, merasa dilihat kamera, maka dia sadar kondisi, senyumnya dijaga gitu ya, bicaranya dirawat, bahkan lenggak-lenggoknya diatur, sebab dilihat. Ketika sedang berperan, cut, kata saudara, apain cut? Maaf pak saudara, ada keringat meleleh. Ayo tukang touch up datang ke depan dioles. Nah, artis itu merasa dilihat oleh saudara, dilihat oleh wardrobe, dilihat oleh semua orang. Makanya sadar perilaku. Nah, bagaimana perasaan sadar dilihat dibawa ke Allah? Ketika sedang majlis taklim, Allah lihat. Sedang di kamar sendirian, Allah lihat. Sedang belanja di pasar, Allah lihat. Eta teh ihsan namanya. Coba para koruptor, kalau merasa dilihat gak jadi nada tangan kah? Oke. Dia belum muhsin, dia baru muslim. Kalau sudah ke level muhsin, dia merasa dilihat. Gerak-geriknya merasa dilihat, tidurnya merasa dilihat, ngajinya merasa dilihat, itu teh ihsan namanya, bukan Islam. Maka upgrade atau ibu, kalau sekarang sudah Islam, upgrade menjadi iman. Kalau sekarang sudah mukmin, upgrade menjadi muhsin. Handphone juga sudah di-upgrade tuh, handphone iPhone 12. Ini udah ada belum? iPhone 12, rumah di-upgrade, kerudung di-upgrade, baju busana muslim di-upgrade, imanmu upgrade juga atuh. Paham bunda? 3. Oke, sampai situ dulu ya. Ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 208 itu menerangkan bagaimana Islam itu jadi solusi. Islam harus ada 3 unsur di dalamnya. Unsur sifatnya apa? Islam, iman, ihsan. Orangnya disebut muslimin, mukminin, muhsinin. Ilmunya, kalau Islam ilmu fikih, kalau iman ilmu tauhid, kalau ihsan ilmu akhlak atau tasawuf. Nah, Islam teh 5, iman teh 6, ihsan teh 1. Maka disebut dengan 165. Nu pinter mah Dr. Ali Ginanjar, ISQ gedung 165. Tuh. 5 teh Islam, 6 teh iman, 1 teh ihsan. Nah, kita sudah sampai level mana? Level 5K, level 6K, atau level 1? Kang Rasid, kayak masih level 5 kayak Kang, belum ke level 6. Nah, jadikan ini tolak ukur, barometer. Iya ya, agama saya harus di-upgrade. Sekarang ini masih jadi muslimin, belum jadi mukminin. Soalnya ada corona, grogi gitu, belanja masker 1 kodi gitu, kehabisan, belanja makanan ke pasar gitu. Emang gak ada Tuhan gitu? Sing yakin atuh. Berarti belum mukminin, belum yakin kepada pencipta corona. Terukur. Kalau sudah naik mukminin menjadi muhsinin, itu anteng hidupnya, anteng saja, tenang mah. Papa tenang-tenang, rekening sudah habis, rekening tenang mah. Kan masih punya 200 kg emas di lemari itu tuh. Tenang, nggak grogi.
Tadi lurus ke tol, tenang, ke pasar aja. Ke tol, tenang, ke pasar. Coba dengerin hati. Selamat. Paham Bunda? Itu maka Islam adalah solusi. Penutup. Tanya jawab ya. 3 tadi kalau boleh dianalogikan, yang 3 tadi, 3I Islam, iman, ihsan, itu harus dipelajari berbarengan. Tidak boleh dipisah-pisah. Harus berbarengan. Ya, Islam, iman, ihsan dipelajari. Fikih maka di Konita silabus kurikulumnya harus tidak boleh lepas dari 3 ini. Fikih, tauhid, akhlak atau tasawuf. Harus 3. Kalau sudah lengkap baru tambah ilmu tafsir, baru tambah ilmu mantik, baru tambah ilmu hadis yang lain. Tapi inti 3 harus dikuasai dulu. Kalau hanya 1 fikih saja, maka suka mudah membid'ahkan orang. Bid'ah, kafir, bid'ah. Soalnya fikih saja. Harus upgrade ke tauhid. Kalau sudah tauhid, upgrade ke akhlak atau tasawuf. Maka berbeda cara pandang fikih, cara pandang tauhid, cara pandang tasawuf itu berbeda. Biasanya yang dangkal itu adalah tong kosong bunyi nyaringnya, nyaring bunyinya. Jangan kafir-kafirkan bid'ahkan orang lain, masih syahadat satu syahadat aja. Karena silabus kurikulum di majelis taklimnya tidak lengkap. Harus lengkap, fikihnya dipelajari, tauhidnya dipelajari, akhlak tasawufnya dipelajari. Ini satu paket, persis seperti kopi. Nih kopi. Ma punten ma, papa ngantuk nih. Tenang pak, tenang. Mama bikin kopi buat papa. Dia ambil kopi, pakai piring kecil, pisin, kasih ke suaminya nih pak kopi. Cik atuh mama sih bener mama, atuh pahit kata kopi mah. Cik bener air kopi. Sebut saja air kopi. Kopi itu akan keluar aromanya, keluar harum kopinya, apalagi kalau kopinya espresso gitu ya. Itu harus 3 unsur dalam kopi itu. Pertama harus ada air panas. Yang kedua harus ada kopinya.